Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Hasni dengan NIM 0220101028 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Al-Azhar. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi regulasi tentang pengelolaan sumber daya air berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan surat edaran. Regulasi sumber daya air adalah seperangkat aturan dan hukum yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya air. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, ditetapkannya Undang-Undang 11/1974 sebagai dasar hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia tidak jauh berbeda dengan konsep dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang 7/2004. Hanya saja ketentuan dalam Undang-Undang 11/1974 penjabarannya lebih umum dalam rangka menjawab persoalan sumber daya air yang semakin modern dan untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang pengelolaan sumber daya air. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air sebagai Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru menggantikan Undang-Undang 11/1974. Berdasarkan peraturan pemerintah, yang pertama Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Berdasarkan Peraturan Menteri, yang pertama Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan berusaha penggunaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air. Yang kedua, Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2023 tentang penataan perizinan dan persetujuan bidang sumber daya air. Dan berdasarkan surat edaran, pertama Surat Edaran Nomor 1911-33-43-BGL-2019 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan penggunaan air tanah sebelum ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Materi yang kedua adalah permasalahan optimasi sumber daya air di NTB. Yang pertama adalah banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Pengarahan banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Seperti halnya yang terjadi pada wilayah Hulu, Kabupaten Sumbawa yang terjadi disebabkan oleh hujan lebat yang mengakibatkan bantaran sungai dari Kecamatan Buir hingga mulut kali Kecamatan Alas, Desa Merente, sehingga pada pukul 17.00 WITA terjadi luapan yang mengakibatkan banjir yang menggenangi 3 desa pada Kecamatan Buir, yakni Desa Kalabeso, Desa Labuan Burung, Desa Jurumapin, dan juga mengenangi 1 Desa Merente di Kecamatan Alas. Kejadian tersebut mengakibatkan terputusnya jembatan penghubung antar beberapa desa dan juga tanggul penahan sepanjang sungai dan juga areal pertanian di daerah sekitar terkena dampak dari banjir. Berikut adalah fotonya. Yang kedua adalah kekurangan air. Kemarau panjang yang melanda beberapa wilayah di NTB, salah satunya di Kota Bima. Akibatnya 39 desa di 11 kecamatan di Bima mengalami kekurangan air bersih. Dan kejadian ini termasuk dalam kategori ekstrim. Sumber mata air dan sumur-sumur milik warga di sebagian wilayah terdampak sudah habis dan mengering sejak musim kemarau. Dampak kemarau panjang tahun ini dirasakan sebanyak 4.580 kartu keluarga atau 23.398 jiwa. Mereka tersebar di 39 desa dari 11 kecamatan di Kota Bima. Yang ketiga adalah kekeringan. Sejak awal Maret 2024, warga terdampak dari kekeringan terdata 15.863 jiwa di 13 kelurahan tersebut. Warga yang terdampak berkurang 2.920 jiwa menjadi 12.943 jiwa setelah dilakukan perbaikan sejumlah pompa air yang sebelumnya tidak berfungsi oleh UPT Air Bersih Kota Bima. Pompa air yang sebelumnya tidak berfungsi sudah diperbaiki. Kemudian ada sumber air dari sumber bor yang menangani wilayah Kelurahan Sambinae, Menggemaci, dan Dara. Krisis air bersih yang dialami warga tidak hanya karena pengaruh musim kemarau. Hal ini juga dipengaruhi kondisi lingkungan yang rusak oleh aktivitas penambahan hutan. Ketersediaan air bawah tanah kita berkurang, salah satunya karena kerusakan lingkungan. Materi yang ketiga adalah pengembangan sumber daya air dan tantangannya di masa depan, serta permasalahan keairan yang ada di sekitar.
Sumber daya air adalah upaya untuk mengelola dan memanfaatkan air secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungan. Ini mencakup kegiatan seperti membangun bendungan. Seperti bendungan Meninting yang terdapat pada Lombok Barat, ini adalah sebuah pengembangan sumber daya air yang dilakukan pemerintah. Dengan adanya bendungan Meninting berperan penting untuk irigasi, pengendali banjir, potensi wisata, menjadi pembangkit listrik dan menjadi daerah konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman. Tantangannya di masa depan, yaitu ada beberapa faktor tantangan yang ada di masa depan. Yang pertama, perubahan iklim yang berupa ekstrim cuaca dan kualitas air. Yang kedua, keamanan bendungan yang berupa usia bendungan dan gempa bumi. Permasalahan keairan yang di sekitar lingkungan. Yang pertama adalah kualitas air. Kontaminasi, pencemaran limbah domestik, industri, atau pertanian dapat menurunkan kualitas air yang dialirkan melalui sistem HLD. Yang kedua, pertumbuhan alga. Pertumbuhan alga yang berlebih dapat menyumbat pipa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.